Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim masih berada di wilayah Kabupaten Majalengka ya. Belum tur konten lagi ke area Jawa Timur dan juga Jawa Tengah karena masih sibuk dengan kegiatan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan Kang Hakim akan silaturahmi kembali ke rumahnya Ibu Siti Odah ya. Ibu Odah atau Ibu Siti deh panggilannya bebas. Beliau itu seorang janda, seorang single parent, ibu tunggal yang tinggal sendirian di tengah hutan bambu kayak gini teman-teman. Wih, tinggal di area hutan bambu dan akses jalan menuju rumahnya sendiri ya kalian mungkin udah pada tahu ya. Jalan setapak hanya bisa dilalui sama kendaraan roda 2. Itu juga kalau misalkan pas musim kemarau. Kalau musim hujan kayak gini ya agak sedikit sulit, sedikit licin jalannya ya. Apalagi kemarin diguyur hujan yang sangat deras banget. Kedengaran kan di bawah tuh. Di bawah sini tuh merupakan area aliran air sungai yang sangat besar banget. Ini tuh area jurang. Jadi kalau misalkan Kang Hakim maksain bawa motor ke sini, wah, takut terjerumus, takut terjatuh, bahaya banget ya karena air sungainya itu sangat besar banget. Kalau hari ini ya alhamdulillah nih cerah banget cuacanya nih, sangat mendukung sekali. Kalau kemarin mah hujan terus dari pagi, siang, sore sampai malam diguyur hujan. Sebenarnya ya Kang Hakim itu rencananya pengen silaturahminya itu pas malam datang ke sini teh, pengen lihat suasana malamnya gitu, merasakan suasana malam di rumahnya Ibu Odah ini. Namun ya cuacanya atau kondisinya tidak memungkinkan. Wow, tuh air sungainya tuh deras banget ya di bawah sana tuh. Ini area hutan bambu nih. Kalau malam datang ke sini pasti auranya sedikit berbeda, menyeramkan. Suara apa tuh? Kayak suara burung atau suara monyet kali ya? Nah, jelas banget nih. Wih, merinding. Sumpah bulu punuk itu pas lewat area bambu yang tadi tuh, ya kayak gimana gitu rasanya ya. Beda auranya tuh. Serem. Ini padahal siang hari loh. Apalagi kalau misalkan malam mungkin ya. Dan Ibu Odah sendiri ya pernah cerita di video sebelumnya, katanya beliau itu waktu hamil anak yang pertama atau anak yang kedua itu suka dikawal sama yang namanya harimau. Terus juga pernah lihat poci katanya tuh, tapi titik persisnya tuh nggak tahu di sebelah mana ya, karena kemarin hanya ngobrol sekilas aja, ngobrol sekilas tentang beliau tinggal di hutan. Nanti kita bakal tanya ini di tempat mana aja yang menurut Ibu Odah sendiri ya yang paling angker, yang mengerikan. Gila. Ini kayak ada yang habis nebang bambu nih, atau terkena longsor kemarin gitu ya. Serem banget pokoknya deh suasananya tuh. Dan itu bener-bener sepi ya, sepi, jarang orang yang lewat tuh, kelihatan kan. Jadi hanya Ibu Odah aja sendiri nih yang sering berlalu lalang, yang sering lewat sini. Kalau warga atau masyarakat yang lainnya mungkin jarang lewat sini nih.
Bentar lagi nyampe nih ke rumahnya Ibu Oda, dan dari tadi kayak ada yang gerusak-gerusuk kayak gitu ya. Kayak ngeri, serem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Ibu Odahnya ada di rumah ya. Sepertinya ada tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sepi ya? Lagi di luar mungkin. Assalamualaikum, punten. Ibu. Lagi istirahat ya Bu ya? Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah. Aduh. Jadi ganggu waktunya tuh Ibu, saya enggak. Oh enggak Bu. Oh Ancep ada. Cep. Assalamualaikum A. Cep. Lagi tidur kali ya? Yang Hakim. Tidur. Bobo. Ya udah Bu, nggak apa-apa kalau lagi istirahat. Berarti Ancepnya sekarang pulang ya? Teteh itu istrinya Ancep. Sekarang mah Ibu jadi ada temannya ya Bu ya? Iya. Tetehnya berarti baru pulang kapan Teh? Dari Bandung. Udah ada semingguan. Oh udah seminggu, berarti udah lama ya? Iya. Pas saya kesini Teteh kan nggak ada 10 hari atau 2 minggu. Oh 2 minggu ke belakang tuh udah biar. Teteh baru 1 minggu pulang. Iya. Ancepnya lagi istirahat. Kalau Teteh nggak istirahat nih, nggak ganggu Enggak. waktunya? Enggak. Jadi nggak takut lagi dong Bu kalau ada mantunya sekarang mah? Ya enggak, cuman sehari pulang lagi. Oh berangkat lagi? Kesini. Iya. Emang tinggalnya di mana Teh? Di Bantarujeg. Oh di Bantarujeg. Jadi Sari. jadi Teteh mah nggak nginep di sini, Iya. nggak netep di sini berarti. Enggak. Jadi hanya berkunjung. Iya. Kalau semalam nginep nggak di sini? Nginep. Oh nginep. Tapi ntar pulang lagi Mau pulang lagi sore. sore. Dan Ibu ini maaf ya Bu ya, kan kemarin kita sempat ngobrol. Ibu tuh katanya pernah lihat apa pocong ya Bu ya? Di mana sih Bu posisi persisnya itu? Ikutin sih. Boleh? Yuk. Kita belum kenalan Teh. Teteh siapa namanya? Rani. Teh Rani, mantunya Ibu Odah ya. Mantunya Ibu Odah, istrinya Ancep. Dan Ancep juga punya historis yang luar biasa ya Bu ya. Ibu pernah sempat cerita di video sebelumnya ke saya. Kan dulu mah enggak gini ya. Main sekarang ya gitu. Potongnya di sini. Bentar, maaf Bu. Gimana? Nah, ini di sini dia agak lagi diem di sini gitu. Yang gini aja gitu, pakai pakaian putih. Gini. Posisinya persis di pohon apa ini namanya Bu? Yang besar ini? Limus. Pohon limus. Iya. Ibu lihatnya dari mana? Dari rumah? Tuh dari situ. Dari situ. Pas belokan yang ke sini. Iya. Pas belokan yang ke sini Ibu lihat sosok pocong. Pocong. Lagi gitu aja. Iya, lagi gini. Gini. Enggak Ibu samperin dulu. Ya cuma dilihat doang dari sana. Waktu masih ada bapak berarti ya? Iya. Ancep juga waktu masih kecil atau udah nikah? Ini Udah masih hamil, masih hamil. Oh masih hamil Masih Ancep. Ancep. Masih hamil Ancep. Ibu lihat pocong di sini. Di sini. Kalau sekarang gimana Bu? Ada nggak? Sekarang mah nggak ada, cuma ada itu yang lagi ngomong, tapi dilihatin nggak ada gitu. Sekarang mah kadang-kadang siang hari ada yang ngomong, ada anak-anak kecil gitu ngomong gitu ya. Tapi kalau dilihat nggak ada gitu, nggak kelihatan. Di area sini berarti? Di area sono, di samping rumah. Di mana? Samping Sampai rumah. rumah. Oh samping rumah di sana. Yang sebelah sini atau sebelah kanan? Sebelah jalan, kadang sebelah Oh yang sini. tuh, sebelah situ. Kadang-kadang sebelah sini, kadang kalau lagi di dalam di dapur, kadang-kadang ada yang manggil. Ibu dilihatin gak ada siapa-siapa. Gitu. Kalau sekarang mah gitu masih ada gitu, cuman gitu-gitu doang gitu. Oke. Kalau Teteh sendiri gimana Teh Rani ya? Hah? Pernah gak ngalamin? Belum pernah, tapi pas pertama kesini cuma dengar suara yang mandi Di? tengah malam di kamar mandi.
Iya Bu ya, soalnya gini teh, satu waktu saya bareng sama ibu ya Bu ya, Iya. waktu bareng Takut sama ibu ke kamar mandi ya, lihat terowongan kayak gitu itu lumayan serem banget. Teteh pernah ngalamin dengar suara yang lagi mandi? Tapi kalau lihat mah belum pernah. Belum pernah, cuma suara aja. Cuma suara aja. Jam berapa itu teh nanti kejadiannya? Pas tengah malam jam 12-an. Jam 12 Ya. malam. Udah yang melihat tuh yang hancur mukanya udah. Siapa? Ibu. Ibu yang hancur mukanya di mana? Di ujung, di rumah, belakang rumah berarti. Iya. Itu hancur mukanya kayak gimana Bu? Cuman kan itu ada orang pakai samping jangkung, orangnya tinggi gitu ya, tinggi orangnya. Pakai kebaya, pakai samping. Dia bawa kresek gini-gini gitu. Nggak tahu kresek, nggak tahu apa gitu, nggak tahu kantong gitu ya. Ya, ini siapa? Aku gitu ngomongnya. Saya gitu. Dilihat mukanya, saya kan bawa korek. Dilihat korek itu mukanya serem banget nih, hancur mukanya. Rabok gitu. Rabok hancur, tapi itu si hantunya itu perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan, Berarti rambutnya panjang. terpanjang. Rambutnya panjang. Tapi mukanya hancur banget, totor sini. Itu kejadiannya udah lama. Udah lagi hamil Ceceng, Ceceng itu siapa? bungsu anak. Oh yang paling bungsu. Ya, Dan kalau Ancep itu anak keberapa? tapi ketiga. Ancep anak yang Ketiga. Dan ini katanya teh waktu apa hamil Ancep itu berarti banyak kejadian aneh ya Pak? Iya banyak banget. Ada yang dijaga harimau, terus ya lihat hantu-hantu kayak gitu. Dan ini tadi lanjutin yang tadi teh lihatnya tuh atau lihatnya lagi, sorry maaf, dengernya suara yang mandi itu jam berapa teh? Jam 12 malam. Dicek ke kamar mandinya nggak, dilihat ada orang atau enggak gitu? Iya, tapi gak ada. Semua tidur. Reaksi teteh gimana tuh ketika itu? Ya takut. Kalau sekarang gimana, pernah nggak? Belum pernah. Berarti cuma denger yang mandi aja, nggak ada cerita yang lain? Gak ada. Nggak ada. Lihat belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau misalkan mau ke rumah ini, beda nggak auranya teh rasanya? Ya beda. Beda Tapi sama sebelah sini mah. Beda gimana? Sebelah yang kamar dulu itu takut. Oh yang saya itu cerita itu ya? Iya. So kadang-kadang ada yang duh gitu, orang kayak orang ada apa tuh? Loncat gitu. Kadang-kadang sekarang kita 5 malam saya lagi bikin ragining. Rangginang mungkin? Ragining. Rangginang itu apa? Dia dari tepung beras. Oh ya, tepung beras juga sama? Tuh kan? Tuh ada. dijemur. Oh ranggining namanya tuh? Iya, ragining gitu namanya. Oh, ada yang duh, ini mau udah pada tidur. Sama sampai jam 2 belum tidur. Masih terus ada gitu. Tadi kamar Eta yang ada itu. Serem atuh ya? Terus ini Bu, maaf, di jalur yang kelewat rumah Ibu, yang menurut Ibu mengerikan di mana aja Bu? Boleh lihat ke sana nggak Bu? Boleh. Saya kan tadi merasakan aura yang berbeda pas di bawah sana tuh. Bisa? Mas Lengkop ya? Ha-ha. Baik. Nanti ceritanya di sana ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ngobrol. Soalnya tempatnya dari sini jauh kan Bu? Oh dekat. Ih teteh, gimana sok boleh? Maaf. Yang pas lengkop itu, ya tadi saya merasakan aura yang agak berbeda ya. Serem gitu Bu. Kayak gimana gitu. Dan jalan ini jarang sekali dilalui sama orang ya Bu ya. Tuh, sekeliling rumah dari Ibu Oda ini ya semuanya tuh merupakan area hutan. Kalau teteh sendiri nih, menurut teteh kalau misalkan berkunjung atau silaturahmi ke rumah ibu mertua, tempat yang paling mengerikan di mana sih teh? Di paling depan sana. Di depan mana? Di sana. Iya. Masih jauh lagi dari sini? Enggak. Dekat. Dekat. Iya. Teteh biasanya merasakan aura gimana? Karena saya tadi tuh merinding banget gitu. Pas pertama kali kesini ya sama merinding. Takut, ada suara-suara yang mengerikan. Suara apa yang didengarnya tuh? Ya kresek-kresek ya, kayak ada orang yang ngikutin di Dari belakang. Iya. Tapi Padahal nggak dilihat nggak ada. Ibu, ayo Bu, lanjut lagi. Wah, ini cucunya berarti anak siapa? iya. Anak teteh? Iya. Anak yang Ke-1. anak yang pertama. Ya, yang pertama. Oke teh, yuk balik lanjut. Sambil nunjukin tempatnya. Ibu boleh Ibu duluan. Ade siapa namanya Dek? Kirji, Siapa? Kirji, Kirji, umurnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Punya berapa teh anak teh? Baru 1. Oh baru 1. Suka main di sini juga Dek, Firji? Kirji atau Firji? Kirji.
Oh, Kirzi. Kalau yang kata ibu tuh yang di mana Bu, yang angker teh? Ibu dari lengkop itu tuh. Lengkop yang mana? Pas belokan. Belokan. Yaudah, Dede duluan. Kalau Dek Kirji sendiri pernah teh ngalamin hal-hal aneh atau cerita ke teteh gitu, lihat sesuatu? Ya, belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau di rumah pas tengah malam kan gelap, mati lampu. Mama cenah takut cenah pas mau ke jalan ke kamar mandi. Itu takut cenah ada kuntilanak. Gak boleh gitu, nggak ada. Tapi anak kecil mah suka lihat sih. Iya kan masih suci ya peribahasanya Bu ya, jadi masih bersih. Iya. Itu pernah lihat katanya ada kuntilanak di rumah. Iya. Wah, berarti Pakai baju putih, cenah serem cenah. Di rumah mah itu bukan kuntilanak. apa Bu? Tapi Dulu kan anak mah liatnya di gitu rumah bicara. ada yang pendamping ibu ya. Dulu. Ada seorang putri dua. Putri dua yang pakai baju merah, selendang merah. Tapi dia suka ngaji. Udah dilihat sama ulah dilihat tuh sama Habib itu, Piji Habib. Tidak ada, udah dilihat tuh. Ada orang yang ngaji, cenah di sini ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ku Habib itu kelihatan. Saya dulu kelihatan. Saya ke kosono, ikut dia. Saya ke Tidara Maning ikut kelihatan ku teman-teman. Ada yang duduk tuh pakai baju merah, pakai selendang, rambutnya panjang. Dia loncat takut. Jangan takut, nggak apa-apa gitu. Itu mah pendamping ibu, Iya. penjaga ibu di rumah. Iya. Sampai sekarang juga berarti ada? Masih ada. Masih ada. Itu bisa dilihatin nggak Bu wujudnya? Ya enggak lah. Oh enggak, hanya ibu aja yang bisa lihat. Ini aja cuma. Teteh mah, apa itu? Apa itu Bu? Awi. Enggak, itu ngeresek. Kayak naik atas. Bukan. Oh, tahu apa itu? Kaget. Kalau Teteh sendiri pernah lihat sosok itu, putri itu? Belum pernah. Belum pernah ya. Cuman ada aja bilangnya kuntilanak gitu, Dek. Ini kenapa? Ya, saya pernah lihat di rumah. Lihat apa? Hantu. Hantu. Kalau di sini Bu, di belokannya ini, kata ibu teh suka ada apa di lengkop yang ini? Boleh ibunya duluan, Bu? Boleh, itu. Di lengkop yang ini tuh gimana, Bu? Nah, ini di sini dulu kan serem gini. Dari batu ini berarti? Yang dari situ ada orang yang manggil mayit gitu di atas gitu. Yang membawa mayit? Ke atas, iya, ke atas. Dari mana, Bu? Dikirain saya itu orang. Tapi itu masih mau kejadian. Nama orang gitu mau kejadian gitu. Mau kejadian dari sini jalannya bawa ke sana, ke atas. mayat. Situ. Iya. Dipanggul tapi dia kakinya dua jalan gitu, ini bawa mayat lah. Kalau di sini mah, mana saya udah lama nggak ke sini. Udah lama. Ada tuh di sini. Angker-angker. Serem ya, Bu. Ada gitu-gituan gitu. Ada yang, tapi itu bukan orang yang manggul mayat itu. Itu apa tuh? Kejadian lah. Kejadian lah. Hantu lah kayak gitu ya. Mau. Atau mungkin penunggu batu ini bukan, Bu? Ini kan di depan ada batu. Bukan lah. Sono, ke sono. Soalnya saya maaf Ibu ya, sini dari jalan lewat dari sana ya, lewat sini itu auranya tuh beda banget gitu. Iya. Teteh juga kalau misalkan muncul sama di daerah sini. Suka merinding gitu kalau lewat di sini. Apalagi orang yang baru gitu, kita juga kan masih suka merinding kalau di sini mah. Kan dulu mah sering lewat gitu lah di sini. Selain Maung Kejadian ada apa lagi Bu yang Ibu lihat di sini yang setahu Ibu lah, yang Bapak cerita kayak Ibu gimana? mah yang duduk di sini di batu ini. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Kepalanya botak-botak dua di sini. Di batu yang itu? Ya. Berarti sampai sekarang juga ada penunggunya dong? Iya, barangkali. Di sini. Ngeri juga ya ternyata. Di sini. Tapi udah lama enggak melihat, enggak melewat sini gitu.
Waktu dulu ini masih gereng. Gelodegan ya Bu ya. Kalau sekarang ya agak mending ya, bisa Mending. lewat orang ya. Berarti itu kejadian yang dulu. Iya. Waktu Ibu ngandung Ancep. Karena waktu ngandung Ancep Iya. itu kan Ibu sering dijaga sama yang namanya harimau. Gaib gitu ya. Heeh. Nah, Teteh sendiri pernah merasa nggak ada yang berbeda dengan Ancep gitu? Kan kata Ibu waktu hamilnya aja dijaga sama harimau, Beda. didampingin sama harimau. Kalau Teteh sendiri pernah ngerasa beda atau gimana gitu? Ya pernah merasa beda. Gimana? Ya, kayak gimana ya, takut gitu kalau deket teh. Takut. Iya, Kalau marah dia. kalau marah sama suka Luar biasa. keluar Di gitu. istrinya Kalau kita juga kalau marah teh takut kalau dia lagi suka marah. sih keluar gitu. Oh, kayak Mau ya auranya gitu. tuh beda lah gitu ya berarti ya. Kalau beda lagi marah. auranya gitu Cep mah gitu, beda sama orang lain, sama Ujang, Teceng gitu, beda gitu. Nih, Berarti yang hamil anak yang lain enggak Bu, biasa aja Bu. Enggak, biasa-biasa aja, cuma Cep doang. Yang kayak gitu mah. Yang Iya, dijaga kita mah. melahirkan nggak ada pintunya, nggak ada kentengnya, di rumah cuma satu kamar, udah di luar gitu rumahnya. Mau dipindahin kalau sekarang jadi ya. Heeh. Nah, cuman satu kamar, nggak ada pintu, nggak ada itu. Tapi nggak takut itu saya melahirkan Cep. Sama sekali nggak merasa takut ya. Iya, enggak. Karena udah ada hodam pendamping waktu Ibu kan, kata Ibu waktu hamilnya juga kayak gitu kan, dijaga sama harimau kayak gitu. Iya, mana melahirkan dia. Kita mah di kampung mah itu peraji ya, di kampung ya. Mak, itu saya hekeg Mama Cek, Mama Ujang, udah Mar. Nggak terasa itu, nggak terasa apa-apa. Tahu-tahu dia udah di luar. Merosot sendiri gitu ya. Berojol sendiri kayak gitu. Iya, jadi nggak tahu gitu, nggak sakit, nggak apa gitu. Dan ini Bu, tempat yang lainnya lagi di mana Bu yang menurut Ibu mengerikan? Di area sini. Tahu di Pabulang cuma di sini doang. Cuma di area sini. Iya, karena pas tadi lewat sini sih yang menurut saya emang merasa luar biasa ngerinya gitu ya. Pasti. Takutnya itu. Apalagi ya ada batu di sini nih. Ini batunya nggak pindah. Bulug namanya. Oh, batu budug. Dan yang membawa mayat itu ke sana Bu, ke atas sana Bu. Iya, ke atas ke situ. Luar biasa ya. Ibu dan Teteh tinggal di sini. Ya udah deh. Makasih Bu ya. Kita nanti balik lagi ke rumah. Ya. Karena kata Ibu nggak ada lagi tempat yang lain, nggak ada lagi yang mau diceritakan Bu tentang bisnis kayak di sini. Ada nggak? Enggak. Saya emang udah aja apa tuh? Cuma di sini doang gitu ibunya. Dari TK kan ke para pemuda-pemudi, hidup kita cuma sebentar, kita jangan meninggalkan sholat. Sekarang ini waktu kita udah semporet. Luar biasa sekali itu pesan dari Ibu Odah ya, Iya. buat para pemuda-pemudi jangan sampai meninggalkan Sholat sholat. yang lima waktu. Dan kita juga hidup itu berdampingan dengan yang namanya makhluk gaib ya Bu ya, Iya. makhluk halus. Kalau kitanya beriman, kalau gimana nggak bakal diganggu. Tapi Iya. kalau misalkan kitanya nggak pernah sholat atau gimana ya pasti sering diganggu kayak gitu ya. Bu. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekali aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.